Badan SAR Nasional atau Basarnas belum menggunakan alat berat untuk mengevakuasi korban yang tertimpa bangunan musola Pondok Pesantren Al-Qazini di Sebuduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini proses evakuasi terus dilakukan untuk menyelamatkan korban yang masih tertimpa di bawah reruntuhan bangunan. Hingga hari ketiga evakuasi, Rabu 1 Oktober, sebanyak 11 korban telah berhasil dievakuasi, 3 diantaranya meninggal dunia dan masih ada korban lain dalam kondisi kritis. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait update terbaru hingga alasan Basarnas belum mengerahkan alat berat untuk proses evakuasi korban Pondok Pesantren Al-Qazini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Halo, selamat sore rekan Taufik. Ya, selamat sore Anggra. Kami laporkan dari lokasi kejadian di sekitaran Pondok Pesantren Al-Qazini di Buburan, Sidoarjo. Barusan kami dapat konfirmasi ada dua korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Ini juga kami konfirmasikan ke Kepala Basarnas tadi. Kepala Basarnas menyatakan memang benar ada dua yang berhasil dievakuasi hari ini. Dari dua korban itu, satu dievakuasi sudah dalam keadaan meninggal dunia dan satunya masih dalam kondisi hidup. Informasi yang kami terima, yang hidup ini adalah korban atas nama Haikal, yaitu santri yang videonya sempat viral di berbagai media sosial sejak beberapa waktu lalu, yang sempat berkomunikasi dengan petugas SAR begitu dan sempat menceritakan kondisinya selama berada di bawah reruntuhan. Sampai sekarang evakuasi terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Evakuasi ini dijalankan 24 jam penuh oleh sekitar 360-an petugas SAR. Mereka bergantian setiap 3 jam. Kami laporkan juga, Andra, sejauh ini sejumlah alat berat sudah berada di sekitar lokasi, di standby-kan begitu, namun belum digunakan. Kenapa? Karena atas pertimbangan oleh Basarnas dan beberapa pihak, kondisi bangunan yang rawan runtuh, sementara di bawah reruntuhan masih ada sejumlah korban yang masih hidup. Bahkan ada beberapa yang masih berkomunikasi, ada yang juga masih hidup, cuman belum tidak bisa berkomunikasi begitu. Tapi mereka memberikan sinyal seperti kakinya bergerak, tangannya bergerak, dan sebagainya. Petugas selain berusaha mencari mengevakuasi mereka juga terus memberikan oksigen, memberikan makanan, memberikan minuman supaya mereka masih bisa bertahan sambil menunggu bisa dievakuasi. Nah, karena tidak menggunakan alat berat, petugas proses evakuasinya dengan cara membuat lubang dari bawah. Jadi ada petugas yang berusaha masuk dari sela-sela reruntuhan itu untuk menjangkau para korban. Ada juga yang dibuatkan lubang dari tanah begitu untuk bisa masuk ke dalam untuk menjangkau para korban supaya bisa dievakuasi. Data yang berhasil kami himpun sejauh ini sudah ada 4 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi. Kemudian ada 23 korban mengalami luka berat, masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit, termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan di RSI Siti Hajar Sidoarjo. Mereka menjalani perawatan di sana. Selain itu juga ada sekitar 75 korban yang mengalami luka ringan begitu dan sebagian sudah dibolehkan pulang. Sejumlah pihak terus berdatangan memantau kondisi evakuasi yang dilakukan petugas gabungan di lokasi kejadian. Barusan tadi juga ada Menteri Sosial yang memastikan semua proses di sini bagus. Menurutnya dia mendapat perintah dari Prabowo Subianto Presiden untuk memastikan konsumsi atau permakanan bagi keluarga korban dan para santri, termasuk para petugas yang sedang melakukan evakuasi, aman. Tadi Kusipul itu juga sudah memantau dapur umum. Sementara di sekitaran lokasi memang ada ratusan wali santri yang masih bertahan di sini. Mereka harap-harap cemas menunggu santri atau anak-anaknya agar bisa segera dievakuasi. Mereka juga ada yang istirahat di
sekitar rumah-rumah warga, ada juga yang di kampus milik Yayasan Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo. Demikian Anggra, kami laporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Baik, terima kasih rekan Taufik. Selamat bertugas kembali. Ada satu korban yang masih bisa memberikan respon secara langsung, dan kami sedang membuat tunnel di bawahnya untuk memberikan kesempatan pembebasan korban karena dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali karena berada di bawah himpitan bordes. Dan mohon izin saya sampaikan faktor analisis sebelum dan sesudah kegempaan semalam. Sebelum kegempaan, posisi bordes kurang lebih sekitar 15 cm dari surface atau dari lantai. Dengan posisi korban masih bisa menggerakkan kepala. Namun setelah pasca kegempaan semalam, posisi bordes turun signifikan. Kurang lebih 10 cm. Turun tinggal tersisih. Sekarang kita bayangkan berapa diameter lingkar kepala untuk anak usia rata-rata remaja. Ini kurang lebih sekitar 10 sampai 12. Nah, sehingga dengan ketinggian ini kami ingin memberikan gambaran bahwa kesulitan kami ini adalah bagaimana mempertahankan nyawa target, tapi akses yang kita gunakan memang membutuhkan waktu yang lebih lama karena kami tidak kekurangan peralatan. Seperti Bapak lihat, semua peralatan baik yang sifatnya pneumatik ataupun dia gas ataupun dia peralatan yang manual ada semua. 375 personil gabungan semua rata-rata membawa peralatan dan bisa Bapak lihat di daftar potensi dengan peralatannya. Artinya kita tidak kekurangan peralatan, namun kehati-hatian yang kita kedepankan untuk memberikan kesempatan seperti tadi kabar sampaikan, satu nyawa sangat berharga. Lalu kemudian fase pertama 72 jam itu adalah rescue phase atau fase penyelamatan. Setelah 72 jam nanti akan kita asesmen kembali. Apabila kondisi ini membuat status berubah dari responsif menjadi unresponsif, tentu kami akan melaksanakan konsolidasi kembali melibatkan pada pihak keluarga. Kita akan rubah metode pendekatan terhadap korban dengan menggunakan peralatan berat. Akan kita ambil satu persatu puing yang ada. Namun dalam fase ini tentu sudah berubah dari fase rescue menjadi fase recovery. Nah, tadi pada saat pengangkatan rescue team ataupun orang yang berinteraksi di bawah ini sudah harus berada di luar titik aman karena kita menghindari dampak akibat penetrasi alat yang menekan ataupun dia menahan dan memotong peralatan patahan atau potongan ini menjadi potongan yang lebih aman untuk di hold dan diangkat lalu kemudian dipindahkan ke sisi yang lebih aman. Iya, gini, bentar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.